Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 2, yaitu website perusahaan logistik ekspor dan impor. Saya Frans Oliver Elroy Sinaga akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yaitu pembuatan website perusahaan logistik ekspor dan impor adalah proses pembuatan sebuah situs web yang dibuat khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dengan fokus pada ekspor dan impor. Tujuannya ialah dari pembuatan website ini yaitu untuk mempromosikan layanan perusahaan, menarik pelanggan potensial, dan memudahkan proses transaksi dan komunikasi dengan pelanggan. Website perusahaan logistik ekspor dan impor biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur seperti sistem manajemen konten, sistem pelacakan pengiriman, sistem pembayaran, informasi tentang jasa logistik yang ditawarkan, serta informasi mengenai peraturan dan regulasi yang berlaku dalam bisnis ekspor dan impor. Dengan adanya website, perusahaan logistik ekspor dan impor dapat meningkatkan visibilitas bisnisnya, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Manajer proyek dan identitas kelompok. Di sini ada manpro kami adalah Bu Alena Uperiati STM CS, dan anggota kelompok yaitu ada Frans, Indra, Didi, Fitri, dan Muhammad Zaidan. Capaian akhir proyek. Ada ini bisa dilihat tampilan dari proyek kami. Kali ini saya akan mendemonstrasikan secara singkat website yang telah kami buat. Yang pertama ini merupakan website untuk admin. Diakses dengan menggunakan login dari website user. Oke, setelah itu kita lihat apa yang bisa dilakukan admin. Contohnya, sini ada produk, bisa ditambahkan, juga bisa dihapus. Itu berlaku ke semuanya, mau di industri, trading, dan juga logistik. Semuanya sama. Bisa diisi sendiri oleh admin, nanti kan bisa terlihat oleh user. Selanjutnya ada di news dan event. Bisa menambahkan news, admin bisa menambahkan news, dan juga admin bisa menghapus beritanya. Selanjutnya kita masuk ke karir. Di admin itu bisa menambahkan job, seperti ini, jobnya. Dan juga admin itu bisa melihat loop register, yaitu user yang nantinya meregister. Di user itu ada tombol register, yang dimana kalau user pencet itu akan ada form ada formnya itu diisi, nanti datanya akan ke sini, ditunjukkan di sini. Di sini admin bisa menghapus, juga bisa melihat data dari user yang kirimkan. Selanjutnya, admin juga bisa menghapus atau melakukan hal lainnya terhadap di karir ini. Sebelumnya tidak ada hal tambahan. Selanjutnya, admin ketika sudah menambahkan atau menghapus, misalnya ragu-ragu atau bimbang, admin bisa melakukan logout untuk pindah ke websitenya user. Nah, ini merupakan websitenya user. Tidak ada kata admin di sini. Kalau misalnya misalnya admin mau balik lagi ke websitenya, tekan aja login, masukin username dan passwordnya. Kalau benar, akan pindah ke website admin. Oke, website user ada kayak gini. Kita lihat contohnya di trading yang tadi. Tidak ada tombolnya. Ini yang dilihat oleh user. Terus kita lihat dari newsnya seperti ini. Ini yang ditambahkan tadi admin. Terus lebihnya sama aja. Dan ini di karir. Di karir yang saya bilang tadi, ketika user menekan tombol register, lalu mengisi form, maka datanya akan masuk ke database, lalu diambil oleh websitenya admin, ditangkap, habis itu ditampilkan di websitenya admin. Seperti itu. Saya nggak ada hal yang berlebihan lagi. Setelah ini, saya akan menunjukkan kode terkait kelas dan objek yang telah saya buat
Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan eh, pemrograman berorientasi objek, di mana saya menggunakan metode kelas dan juga objek. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, saya menggunakan dua kelas. Yang pertama itu ada kelas database, dan juga yang kedua itu ada kelas tulisan manajer. Kelas database saya gunakan untuk menghubungkan website yang telah saya buat ke database. Lalu untuk mengambil dari database agar bisa ditampilkan di websitenya, saya menggunakan kelas tulisan manager, yang dimana sudah ada objek yang saya berikan, yaitu dengan mengambil tulisan dalam database berubah, yang nantinya akan saya tampilkan, yang bisa kita lihat dengan menggunakan echo, atau bisa dengan juga menggunakan print. Nah, saya menggunakan echo, baru variabelnya itu tulisan, yang dimana nanti hasilnya ini adalah adminnya ini, memunculkan admin. Karena di database yang telah saya buat, itu saya telah memasukkan tulisan, tabel tulisan, dan isinya itu adalah admin. Sehingga saya membuat kelas dan objek yang tadi namanya itu database untuk menghubungkan dari website saya ke database-nya. Tetapi kelas database ini hanya menghubungkan saja, tidak bisa menangkap dan juga menampilkannya. Untuk menangkap dan menampilkan dari database website-nya, saya gunain kelas, yaitu tulisan manager, dan ada juga objek-objek yang telah saya berikan. Lalu saya pilih tabel tulisan dari database-nya yang berubah namanya. Terus saya munculkan dengan menggunakan print ataupun echo, dan juga dari tabel kelas, dan juga dari variabel yang telah saya buat. Dan hasilnya yang bisa kita lihat yaitu memunculkan admin, kata admin dari yang ada di dalam database. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada table of contents. Bisa dibaca oleh Franz. Baik, table of contents ialah riwayat pengerjaan proyeknya. Itu ada Fitri Nabila dan saya sebagai Franz. Yang kedua, deskripsi umum MG dan Indra Jayadi. User story-nya Franz, Indra Jayadi, MJ dan. Yang keempat, identifikasi penggunaan aplikasinya ada Fitri Nabila, Franz Oliver Elroy, Indra Jayadi. IRD use case itu ada MG dan B, baru Franz Oliver. Desain antar muka atau wireframe Fitri Nabila, Franz Elroy, Indra Jayadi. Riwayat pengerjaan proyek atau logbooknya dapat dilihat yaitu dari desain, poster, PowerPoint, uji coba website. Itu dilakukan pada tanggal hari yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.